Shalom, selamat pagi keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana? Masih penuh dengan sukacita menghadapi masa-masa yang kelihatannya tak bertepi dalam kepastian ini? Percayalah, bersama dengan Kristus dan Roh Kudus kita akan makin hari makin kuat dan dipenuhi dengan sukacita yang tanpa batas. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita masih di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari ayat ini kemarin kita belajar tentang kuasa dari perkataan atau kuasa dari bahasa. Hari ini kita akan bicara tentang dipenuhi Roh Kudus untuk dibuat menjadi berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus memeteraikan semuanya di dalam hidup kita. Roh Kudus masuk di dalam diri kita. Dan kalau Roh Kudus itu masuk di dalam diri kita, dia akan berkarya secara luar biasa dalam hidup kita. Salah satunya adalah hidup kita dibuat menjadi berkualitas. Hari ini saya tidak akan bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan teologi dogmatis, tapi saya akan bicara sesuatu yang sangat praktis yang berhubungan dunia kita sekitar. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada sesuatu yang berkualitas yang Roh Kudus lakukan di dalam hidup kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita dan kita dibuat menjadi berkualitas, harga kita dibuat menjadi sangat tinggi sekali. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu mendapatkan satu botol yang kosong, terus Bapak Ibu diisi dengan air yang biasa, yang tidak mengalami proses higienitas, apa yang terjadi? Kira-kira berapa kalau Bapak Ibu jual? Kira-kira harganya cuma 500 perak atau 1000 perak. Tapi coba, kalau botol kosong itu diisi dengan air mineral yang sudah mengalami proses higienitas, berapa kira-kira harganya? Bisa satu botol itu bisa mencapai kira-kira 5.000, ya, 5.000 rupiah. Tapi kalau botol itu kita isi kemudian dengan jus, kira-kira berapa harganya? Kira-kira harganya sekitar 15 ribuan. Tapi kalau botol itu kita isi kemudian dengan madu, berapa kira-kira? Bisa sampai 200 lebih harganya. Tapi coba kalau botol itu kita isi dengan minyak DKYN, Golden Delicious, berapa kira-kira harganya? 14 miliar. Nah, Bapak Ibu, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus memberikan harga yang sangat tinggi dalam hidup kita semuanya. Harga kita bukan miliaran, tapi harga kita tidak terhingga. Kok bisa? Perhatikan begini, ilustrasi sederhana. Kalau kita pergi ke sebuah mall dan kita pengen beli sebuah baju. Dan ada satu baju merek G2000, harganya 2 juta. Kalau Bapak Ibu punya uang kira-kira 1.500.000 bisa mendapatkan baju itu? Tidak, betul. Berapa kira-kira harus kita beli harganya? 2.000. Jadi nilai baju itu menunjukkan sebuah nominal harga seseorang. Nah, kalau Yesus itu Bapak Ibu berapa kira-kira nilainya? Roh Kudus berapa nilainya? Tak terhingga. Nah, satu pribadi Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus membeli kita dengan harga yang tak terhingga. Yesus yang nilainya tak terhingga. Berapa kira-kira nilai kita? Tak terhingga. Tak terhingga. Jadi harga kita sangat mahal. Ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita semuanya, harga diri kita, nilai tawar kita dibuat menjadi sangat mahal oleh Roh Kudus itu sendiri, oleh Kristus itu sendiri. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, nilai tawar kita itu sangat mahal sekali. Maka perhatikan baik-baik, hidupmu kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupmu sangat mahal, pikiranmu sangat mahal, hidupmu sangat mahal, perkataanmu harusnya keluar sesuatu yang sangat mahal. Pendeknya segala hidup kita semuanya itu selalu keluar yang memiliki nilai dan harga yang sangat mahal luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan dibuat menjadi berkualitas, apa yang terjadi? Hidup kita itu akan memiliki kualitas hati yang memiliki tingkat kebeningan atau tingkat yang sangat bersih luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita punya botol itu kita isi dengan air comberan. Kira-kira apa yang terjadi? Bukan hanya botol itu kemudian nilainya menjadi rendah, botol itu kemudian juga bisa menjadi terkotori oleh air comberan itu sendiri. Siapa yang mengisi ruang hati kita semuanya, itu yang akan membuat hati kita bersih atau tidak. Itu yang membuat hati kita itu kemudian bening atau tidak, suci atau tidak. Bapak Ibu yang kekasih, dan Roh Kudus ketika memenuhi hidup kita dibuat berkualitas, hati kita dibuat menjadi bersih, hati kita dibuat menjadi suci luar biasa. Sama seperti Roh Kudus atau Roh Suci itu sendiri, namanya sudah kudus dan suci, maka hati dan pikiran kita dibuat menjadi kudus dan suci oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau hatimu itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan amarah, penuh dengan iri, penuh dengan gosip, penuh dengan salah tafsir, penuh dengan hal yang negatif, mudah berprasangka buruk, mudah menggosipkan seseorang, mudah memfitnah, berarti hatimu itu cemar, hatimu penuh dengan air comberan, hatimu itu penuh dengan kekotoran.
Tidak ada gunanya kalau kau ibadah, tidak ada gunanya kau gereja, kalau tidak ada gunanya kau berdoa, tapi hatimu penuh dengan air comberan, penuh dengan hati yang busuk, penuh dengan kejahatan, penuh dengan fitnah, penuh dengan iri hati, penuh dengan kesalahpahaman, mudah emosi, mudah marah. Engkau busuk hatimu, maka sebenarnya Roh Kudus tidak memenuhi dirimu. Kalau Roh Kudus itu memenuhi hatimu, hatimu dibuat menjadi bersih, hatimu dibuat menjadi suci, hatimu dibuat penuh dengan kemurah hati, kelemah lembutan, pengampunan, kasih, penguasaan diri, hati yang penuh dengan kebaikan, kebenaran. Hati kita dibuat. Maka pastikan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus supaya hati kita bukan dipenuhi oleh hal-hal yang jahat, hal-hal yang busuk, hal-hal yang penuh dengan amarah, hal-hal yang penuh dengan gosip, hal-hal yang dipenuhi dengan salah tafsir, iri hati, kemudian hal-hal yang busuk. Jangan sampai. Karena Roh Kudus memenuhi hidup kita, hati kita dibuat menjadi berkualitas, menjadi bersih, menjadi suci, dipenuhi dengan kebenaran. Sehingga yang keluar dari hati kita, itu keluar perkataan-perkataan yang membangun, keluar perkataan-perkataan kebenaran, keluar perkataan-perkataan yang bagus, keluar perkataan-perkataan firman, keluar perkataan-perkataan yang menyegarkan seseorang. Itu yang dibuat oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita semuanya, Roh Kudus membuat kita menjadi berkualitas. Apa yang dibuat berkualitas? Yang ketiga, hidup kita dibuat menjadi lebih berdaya manfaat luar biasa. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu semuanya pergi, kemudian jogging atau olahraga pagi, dan Bapak Ibu mengeluarkan tenaga sampai keluar keringat, dan kemudian pulang. Bapak Ibu pulang pengen minum air. Ya, kemudian Bapak Ibu melihat kulkas dan ternyata botol-botol semuanya tidak terisi. Apa yang terjadi? Rasa kecewa luar biasa. Jadi kosongnya hidup kita itu menandakan bahwa kita tidak memiliki daya manfaat. Tapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita memiliki daya manfaat luar biasa. Ketika kita mengalami situasi letih, lesu, dan kita pengen minum, dan kita mendapatkan botol yang terisi, rasanya botol itu memberikan daya manfaat luar biasa. Dipenuhi dengan air itu, akhirnya botol itu memiliki daya manfaat luar biasa. Akhirnya kita yang haus bisa minum dan disegarkan dari isi botol yang terisi air itu sendiri. Kalau hidup kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan difungsikan dalam daya manfaat kita yang baik. Kita memiliki daya reproduksi, kita memiliki daya produktivitas yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Kalau hidupmu, hatimu tidak memiliki daya manfaat untuk membangun orang lain, tapi hidupmu hanya memiliki daya manfaat untuk menjatuhkan, menghancurkan, terus kemudian hanya membuat dirimu jatuh, mudah terluka, nggak ada gunanya hidupmu, nggak ada gunanya seluruh apa yang kau kerjakan. Kalau untuk dirimu sendiri saja kamu tidak bisa bermanfaat, membangun dirimu, membuat dirimu jadi lebih baik, hidupmu saja untuk dirimu tidak bermanfaat, bagaimana kamu bisa membuat orang lain bisa bermanfaat akhirnya oleh hidupmu? Maka tidak ada gunanya. Sebuah benda, sebuah barang yang tidak ada daya manfaatnya, barang itu pasti akan dibuang. Nah, Roh Kudus tidak lakukan itu. Ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidupmu dibuat menjadi bermanfaat. Daya manfaat itu makin hari makin bermultiplikasi luar biasa. Engkau digunakan oleh Tuhan, engkau bisa bermanfaat. Engkau digunakan oleh manusia, engkau bisa bermanfaat. Hidupmu yang terpakai, itu yang bermanfaat, itu selalu akan dicari. Nilaimu sangat-sangat luar biasa mahal, dan kamu akan dibutuhkan orang lain. Tapi kalau untuk diri kita saja kita tidak bisa bermanfaat, untuk mendamaikan diri kita, untuk mensukacitakan diri kita, bahkan untuk membuat kita bahagia saja kita susah. Kenapa? Karena kita tidak bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa bermanfaat buat orang lain? Dan Roh Kudus membuat hidup kita akhirnya menjadi berkualitas, sehingga kita menjadi bermanfaat. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan, untuk gereja, untuk sesama, untuk bangsa, untuk negara kita semuanya. Jadi ingat baik-baik. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita semuanya, hidup kita dibuat menjadi berkualitas, hidup kita menjadi lebih bermanfaat, berdaya guna bagi kerajaan Allah, bagi proyek-proyek Allah, bagi Tuhan itu sendiri, bagi Roh Kudus itu sendiri, bagi gereja, bagi orang lain. Jadi bersyukurlah kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup kita semuanya. Mari kita telisik, mari kita teliti hidup kita semuanya. Apakah hidupmu sudah dipenuhi Roh Kudus? Kalau ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu kejahatan, ada sesuatu yang tidak baik, jangan-jangan memang hidupmu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang itu bukannya sekedar penuh, tetapi orang itu dituntun, dibimbing sepenuhnya. Dominan dari Roh Kudus itu yang mengendalikan hidup kita semuanya. Waktu kau marah,
Ketika Roh Kudus menguasai, engkau kemudian bisa menguasai diri, sehingga tidak keluar sesuatu kejahatan di dalam hidupmu. Mari hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya pada akhirnya hidup kami menjadi mahal, supaya hidup kami kemudian menjadi bersih dan suci, supaya hidup kami kemudian memiliki daya manfaat yang besar, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami terus berdoa untuk keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami, mitra-mitra kami, mereka yang menjadi pendukung dalam gereja kami semuanya, yang mereka yang memiliki bisnis, usaha, pabrik-pabrik apapun juga, yang hari ini oleh COVID-19 mereka terimbas mengalami krisis ekonomi. Tuhan, Engkau campur tangan memberkati mereka semuanya. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat marifat, supaya mereka keluar dan dapat mencari solusi dari hikmat Tuhan itu, sehingga mereka keluar dari krisis itu sendiri. Tuhan berikan damai sejahtera, sehingga mereka tidak stres, tidak depresi, tapi mereka tetap kuat teguh luar biasa. Tuhan memberkati supaya kemudian ada terobosan-terobosan, sehingga mereka semuanya bisa menggeliat lagi sektor ekonomi, mereka bisa melakukan produktivitas, mereka bisa melakukan transaksi jual beli. Tuhan mencukupkan bahan-bahan baku dan kesediaan keuangan mereka, sehingga mereka bisa pulih lagi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Tuhan, mereka membutuhkan keuangan. Tuhan, kami tahu Engkau bisa mensupport mereka dengan cara-cara ajaib, Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya kemauan untuk bisa menjadi petarung, pejuang, untuk mereka berani mencoba pekerjaan-pekerjaan yang baru lagi. Kalau mereka memulai sebuah usaha, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati para dokter, para suster yang menangani COVID-19. Tuhan memberkati supaya mereka terhindar dari COVID-19. Berkati saudara-saudara kami yang kena COVID-19 atau sakit penyakit apapun juga, Tuhan, Engkau menjamah, Tuhan, Engkau menyembuhkan. Berkati pakar virus, Tuhan, supaya mereka menemukan antivirus COVID-19, sehingga COVID-19 itu kemudian dapat terurai, sehingga kami bisa hidup secara normal lagi, dan kami bisa melakukan aktivitas-aktivitas bisnis dan aktivitas ibadah, aktivitas sehari-hari kami, Tuhan, tanpa merasa takut apapun juga. Engkau memberkati Presiden kami Jokowi, berkati hikmat marifat untuk beliau, Tuhan, memimpin bangsa kami ini keluar dari krisis imbas COVID ini, baik itu krisis kesehatan, baik itu krisis ekonomi, dengan jajaran kementeriannya, sehingga Indonesia kami segera dipulihkan, bangkit dari sektor kesehatan, bangkit juga di sektor ekonomi, sehingga damai sejahtera, sehingga kemakmuran, keadilan sejahtera itu dinyatakan di bumi Indonesia ini. Berkati jajaran kementerian, berkati aparatur negara, baik pusat dan daerah, Engkau berkati. Berkati Tuhan, Presiden kami, lindungi, jagai dari anasir-anasir jahat, rancangan-rancangan orang jahat, supaya mereka semuanya, Tuhan, dipatahkan rancangan, sehingga mereka semuanya dibawa untuk mereka menyadari bahwa kami, kesatuan negara Indonesia, memiliki kontribusi untuk membuat bangsa kami itu menjadi maju luar biasa, disegani oleh bangsa-bangsa lain, dan negara kami menjadi berkat bagi bangsa lain. Memberkati kota kami Cipanas, memberkati bupati, memberkati camat, memberkati lurah, kepala desa, memberkati juga RW RT, memberkati kota kami dalam bisnis niaga, bisnis agrobisnis, perhotelan, bisnis pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan semua, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Berkati pergumulan gereja kami juga, Tuhan. Kami rindu, kami memiliki sebidang tanah, kami rindu memiliki sebuah gedung. Tuhan, kami tahu Engkau menjadi supplier bagi gereja kami. Tangan Tuhan terus-menerus akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.